Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan mengerjakan soal yang sudah kita buat di video sebelumnya yang tadinya kita sudah membuat di dalam komputer akuntansi untuk pembelian bahan baku secara kredit. Pada kali ini kita menggunakan soal yang sama untuk dibuat di jurnal secara manual tentang pembelian bahan baku. Berikut ini soal yang tadi sudah digunakan. Ini adalah soalnya. Ini adalah faktur pembelian secara kredit. Nah, untuk faktur pembelian secara kredit, kalau di dalam komputer akuntansi menggunakan Mayop, itu tadi kan di inputnya di purchase, lalu enter purchase. Nah, kalau di dalam manual menggunakan lembar kerja, nah seperti ini, maka jurnal apa yang kita gunakan? Ya, benar. Karena berhubungan dengan pembelian, maka jurnal pembelian yang kita gunakan. Prosesnya adalah sebagai berikut. Pertama, buka dulu jurnal pembeliannya. Lalu kita buat tanggalnya, lihat tanggalnya di sini. Ini tanggal 4. Nah, seperti ini. Lalu kita buat keterangannya, yaitu nama dari supplier kita atau pemasoknya. Di sini namanya adalah UD Makmur. Berarti kita buat namanya adalah UD Makmur. Nah, seperti ini. Ya. Lalu yang dibeli adalah betul bahan baku, karena bahan bakunya tadi ada tentang tepung terigu, tepung maizena, dan telur. Jadi kita di sini harus tahu ini termasuk bahan baku atau ya bahan penolong. Jadi di sini karena jurnal khusus, kita sudah disediakan kolomnya untuk pembelian bahan baku, kolomnya tersendiri, bahan penolong sendiri. Kalau tidak ada disediakan seperti ini, maka kita masukkan di kolom other. Biasanya kan kalau jurnal khusus itu adalah dibuat akun yang sering muncul. Nah, karena ini adalah jurnal pembelian, yang sering muncul adalah pembelian bahan baku dan bahan penolong. Karena ini pembelian bahan baku, kita lihat jumlahnya ini, subjumlahnya. 10.550.000. Kita tulis di sini. Oke, seperti ini. Nah, oke, karena pembeliannya secara kredit, maka kita taruh di hutang. Hutangnya, nah kita lihat tadi kan ini subtotal, udah. Lalu ini ada subtotalnya tadi kan masuk ke persediaan bahan baku. Sekarang adalah PPN-nya nih, ada PPN 1.055.000. Nah, kita masukin di kolom PPN 1.055.000. Nah, jadi total yang paling bawah ini, yang ini 11.605.000 kita masukkan ke dalam kolom utang dagang karena membelinya adalah secara kredit. Kalau pembelian secara tunai bagaimana? Nah, kalau pembelian secara tunai kita input di dalam jurnal pengeluaran kas ya. Karena ini pembelian bahan baku secara kredit maka masuk ke jurnal pembelian. Setelah ke jurnal pembelian ini belum selesai. Kita masuk ke dalam kartu persediaan. Kita masukin kartu persediaannya. Dimulai dari BB01. Ini dia yang ini ya. Di sini BB01 kuantitinya adalah 500. Nah ya, kita tulis tanggalnya dulu ya di sini, tanggal 4. UD Makmur. Taruhnya di kolom pembelian. Nah, 500. Harganya adalah 12.500, kita ketik. Lalu jumlahnya yang ini 6.250. Tinggal menyalin saja ya. Oke. Setelah itu kita buat saldonya. Berarti saldonya adalah jumlah saldo ditambah dengan
Ya, yang dibeli. Oke, berarti jumlah keseluruhannya, jumlah saldo ditambah yang dibeli. Kita menggunakan metode average. Karena di sini harganya antara saldo dan dengan yang dibeli sama, berarti di sini tetap sama. Seperti ini. Tapi kalau beda bagaimana? Kalau misalnya saldonya harganya 13.000, terus belinya harganya 15.000, berarti caranya berarti tadi sudah ditambahkan saldonya total ditambah total, maka total harga keseluruhan dibagi dengan kuantitasnya, seperti ini ya cara mencarinya, karena metode kita adalah rata-rata. Oke, kita lanjut lagi yang kuantiti yang kedua, yaitu BB02 sebanyak 200. Kita mulai BB02 yang ini ya. Jadi kita taruh di sini. 200 harganya 10.500. Oke. Totalnya di sini sudah dibuat 2.100.000. Oke, sama total saldonya, total tanggal sebelumnya ditambah dengan yang dibeli. Lalu total harganya, total keseluruhan saldo sebelumnya ditambah dengan yang dibeli. Karena harga di sini sama, berarti nilainya sama atau dibuat aja total keseluruhan dibagi dengan kuantitas. Sekarang barang yang ketiga adalah bahannya adalah telur BB04. Nah, oke ya, kita ke BB04. Kita cari BB04 ya. Lalu 04 yang ini sebanyak 2.000 unitnya, 2.000 piece-nya. Oke, harganya adalah 1.100 yang ini. Keseluruhannya adalah 2.200.000. Oke. Saldonya sama kayak tadi. Unit sebelumnya ditambah dengan yang dibeli. Lalu total keseluruhannya sama, total sebelumnya, saldo sebelumnya ditambah dengan yang dibeli kalau pembelian. Kalau harganya karena sama sebetulnya langsung aja buat 1.100. Kalau ragu ya tinggal dibagi saja seperti ini. Karena kita menggunakan metode rata-rata. Oke, jadi kalau terjadi pembelian bahan baku, nah kita buat di jurnal pembelian ya. Di kolom persediaan bahan baku dan ada PPN-nya disesuaikan dengan soal lalu totalnya. Nah, ini total. Lalu karena di sini ada kalimat persediaan bahan baku angka ini, maka dipindahkan ke ya persediaan bahan bakunya sesuai dengan bahan bakunya. Kalau tepung terigu ini pindah ke tepung terigu, tepung maizena pindah ke maizena dan telur ke telur. Oke, demikian video kita kali ini tentang pembelian bahan baku secara kredit. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.